Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LK Fisika tanpa riwara, tepatnya pembahasan soal kelas 10 bagian gerak lurus. Nah, soal yang akan saya bahas itu adalah soal bagian uji kompetensi 1 untuk yang A. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Berdasarkan data dalam tabel, benda yang mengalami gerak lurus beraturan atau GLB adalah benda yang mana aja. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel ya adik-adik, ini ada gerak untuk kelima buah benda. Kemudian di sini ada data jarak dan waktunya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan dari gerak kelima benda ini benda mana saja yang dia itu mengalami gerak lurus beraturan. Nah, untuk ciri-ciri benda yang mengalami gerak lurus beraturan yaitu adalah benda dengan kelajuan yang konstan atau tetap. Artinya nanti untuk kecepatan awal dan kecepatan akhirnya itu harus sama. Oke, langsung aja kita hitung ya untuk benda yang pertama. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan awalnya kita bisa menggunakan persamaan dari jarak awalnya kemudian dibagi dengan waktu tempuh awalnya. Nah, di sini jaraknya adalah 10 meter dan waktunya adalah 2 sekon, sehingga dapatnya adalah 5 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan akhir kita bisa mengurangkan ya jarak akhirnya yaitu 60 meter. Kemudian jarak awalnya adalah 10 meter dan waktu tempuhnya itu adalah 10 sekon. Sehingga kita masukin ke sini jadinya adalah 60 dikurang 10 dibagi dengan 10 sekon. Nah, 60 dikurang 10 itu adalah 50 ya. Tinggal bagiin aja dengan 10. Dapatnya adalah 5 meter per sekon. Kemudian kita akan bahas untuk benda yang kedua. Nah, di sini masih sama, kita gunakan persamaan dari jarak awalnya dibagi dengan waktu tempuh awalnya. Nah, untuk jarak awal itu adalah 10 meter dan T-nya adalah 4 sekon. Nah, 10 dibagi 4 adalah 2,5 meter per sekon. Kemudian kita bakal menghitung berapa jarak akhirnya. Dengan cara, oke saya hapus dulu ya. Di sini kita mengurangkan yang 70 meter dikurang 10 meter, kemudian dibagi dengan 10 sekon. Nah, dapatnya itu adalah 60 meter dibagi dengan 10 sekon dan diperoleh hasil sebesar 6 meter per sekon. Nah, di sini kita bakalan coba cek untuk masing-masing nilainya yaitu kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Nah, untuk benda satu nilainya sama sehingga ini termasuk ke dalam gerak lurus beraturan. Kalau yang benda kedua dia beda nih, satunya 2,5 dan akhirnya ya atau V akhir itu adalah 6. Berarti ini termasuk ke dalam GLBB. Oke, kita lanjut. Coba dulu kita hapus ya. Nah, berarti optionnya atau jawabannya itu antara option A dan B. Nah, kita bakalan cek untuk benda yang ketiga. Oke, nah di sini kita bakalan bagi ya adik-adik 15 meter dengan 3 sekon, dapatnya 5 meter per sekon. Lalu kita kurangkan 75 meter dengan 15. Kemudian dibagi dengan berapa nih? 8 sekon ya. Nah, dapatnya itu adalah 7,5 meter per sekon. Kemudian tinggal kamu kurangin aja. 75 dikurang 15 adalah 60, lalu dibagi dengan 8, dapatnya adalah 7,5 meter per sekon. Kalau kita lihat di sini awalnya adalah atau V awal itu adalah 5 meter per sekon, sementara V akhirnya adalah 7,5. Artinya untuk benda yang ketiga dia mengalami gerak lurus beraturan atau GLBB. Kita lanjut ke benda yang keempat. Karena stepnya untuk benda keempat ini sama seperti benda ke-1, 2, dan ketiga, jadi saya nggak menjelaskan lagi. Nah, di sini langsung aja kita bahas untuk hasil akhirnya. Karena dia sama-sama 5 meter per sekon, artinya benda keempat ini mengalami gerak lurus beraturan. Lalu kita lanjut ke benda yang terakhir atau benda kelima. Ternyata dia juga mengalami gerak lurus beraturan. Artinya jawabannya itu adalah
yang B, yaitu benda ke-1, 4, dan 5. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Gerak pengendara sepeda motor digambarkan dalam grafik berikut. Lintasan yang dilalui pengendara sepeda motor adalah, nah kalau kita lihat di sini adik-adik, saya coba zoom ininya ya. Oke, kita hapus dulu, saya coba zoom gambarnya. Nah, kalau kita lihat awalnya grafiknya itu naik. Kalau grafiknya naik artinya dia mengalami GLBB dipercepat. Lalu dia kecepatannya konstan. Kenapa? Karena grafiknya lurus. Nah, kemudian di sini grafiknya turun. Kalau dia turun berarti mengalami GLBB diperlambat ya, atau kecepatannya menurun. Lalu di sini dia kembali mengalami GLBB dipercepat, dan terakhir dia mengalami GLB. Nah, kalau kita lihat ke grafik yang di bawah ya, lintasan, maksudnya ke lintasan yang di bawah, kita coba cocokin ya. Awalnya itu dia mengalami gerak lurus kan, gerak lurus. Kemudian kalau kita bandingin panjang lintasan dari yang sini adik-adik ke sini, sini dan sini gitu ya, dari setiap elemennya, bagian grafik yang di sebelah sini itu lebih panjang daripada grafik yang ini ya, ini maupun yang ini nih. Artinya dia mengalami gerak lurus yang lebih panjang daripada lintasan yang lain. Nah, kalau kita lihat itu yang memiliki kemungkinan adalah option A ya. B ini bisa, cuman agak ragu di bagian sininya. Cuman kita bahas aja dulu. Nah, setelah dia mengalami gerak lurus yang panjang, ternyata dia kecepatannya menurun. Nah, kecepatan menurun itu menunjukkan kalau dia melewati tikungan. Nah, berarti ke sini kan, ya enggak? Yang B ini salah ya adik-adik. Kenapa? Karena lintasan yang ini lebih pendek dari yang ini. Oke, kayak gitu. Berarti dia jawabannya yang A kan. Udah dia lewatin tikungan, dia bakalan naik lagi kecepatannya, kemudian konstan. Nah, artinya setelah dia melewati tikungan, dia menaikkan kecepatannya. Nah, kemudian setelah itu dia baru kecepatannya konstan atau V-nya tetap. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Jojo dan Jejen bersepeda di jalan yang lurus secara berlawanan dengan jarak 80 meter. Jika Jojo mengayuh sepeda dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, ini berarti A1, dan Jejen mengayuh dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini nilai A ya adik-adik, bukan Q. Kemudian yang ditanyain adalah mereka bertemu setelah bergerak berapa lama. Oke, berarti karena dia mengalami percepatan, berarti dia geraknya itu adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kalau GLBB berarti persamaannya bisa kita pakai itu adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena dia mulai dari keadaan diam, sehingga yang ini itu sama dengan 0 nilainya. Nah, artinya persamaannya tinggal yang setengah AT kuadrat. Oleh sebab itu, diperoleh S1-nya setengah A1T kuadrat dan S2-nya adalah setengah A2T kuadrat. Kemudian ya, kalau kita gambarkan, anggaplah misalnya ini Jojo. Ini Jojo. Kemudian ini jalan ya adik-adik. Ini Jejen. Mereka jaraknya adalah 80 meter. Jojo bergerak ke kanan, JJ bergerak ke kiri. Kemudian mereka bakalan ketemu di satu titik. Nah, kita anggaplah misalnya titiknya di sini. Ya, ini adalah titik P aja misalnya. Artinya si Jojo bakalan menempuh jarak sebesar S1 dan JJ menempuh jarak sebesar S2. Nah, penjumlahan dari S1 dan S2 itu adalah S total atau S besar 80 meter. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan S1 ditambah S2 sama dengan S ya, dimana S-nya adalah 80. Kemudian untuk yang S1-nya kita ambil persamaan ini,
dan S2 nya persamaan yang ini kita masukin aja ke sini. Lalu kita ganti A1 nya dengan 1 dan A2 nya dengan 1,5. Nah, T nya di sini kita buat sebagai T, kenapa? Karena dia berangkat dalam waktu yang sama. Lalu tinggal dikuadratin aja ya adik-adik, atau kita kali aja, setengah dikali 1 berarti 0,5. Kemudian di sini setengah dikali 1,5 berarti 0,75. Kemudian tinggal dijumlahin 0,5 T kuadrat ditambah 0,75 T kuadrat itu adalah 1,25 T kuadrat. Artinya T kuadrat sebesar 80 dibagi dengan 1,25. Dan diperoleh hasil sebesar T kuadrat sama dengan 64 atau T sama dengan 8 sekon. Artinya jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.